TV 4K sekarang udah makin murah, tapi yang bikin bingung, kadang spesifikasi di brosur kelihatan keren, pas dipakai malah biasa aja. Nah, TV LG yang satu ini menarik nih, karena di harga sekitar 5 jutaan, dia udah punya 4K AI prosesor, HDR, VRR, dan teknologi nanosel khas LG. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah LG NU855B ini benar-benar bagus buat dipakai sehari-hari, atau cuma menang warna doang? Hai, balik lagi di channel Tristan Elektro, tempat kalian cari review elektronik yang santai, gampang dipahami, dan pastinya jujur. Dan di video kali ini kita bakal bongkar habis LG Nanocell NU855B 50 inch, mulai dari desain, kualitas gambar, audio, gaming, smart TV, sampai kekurangan yang mungkin gak bakal kalian temui di brosur. Jadi sebelum kalian keluar uang 5 jutaan, pastikan tonton video ini sampai habis, karena di akhir video saya bakal kasih kesimpulan TV ini apakah ini worth it atau biasa aja. Pertama kita bahas desainnya dulu ya. Kesan pertama pada TV LG ini, desainnya kelihatan beda dari TV sebelum-sebelumnya nih. Dari depan tampilannya clean banget, bezel kanan kiri dan atasnya tipis, jadi pas layar nyala, fokus mata langsung ke gambar. Kalau ditaruh di ruang tamu minimalis atau kamar modern, tampilannya udah kelihatan premium. Bagian belakangnya pakai konsep linear flow design khas LG, memang materialnya masih dominan plastik premium, tapi finishingnya rapih dan build-nya terasa cukup kokoh. Untuk stand-nya, desainnya simple, nggak terlalu mewah, tapi stabil dan aman buat penggunaan sehari-hari. Buat konektivitasnya, TV ini udah dilengkapi HDMI, USB, LAN, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, dan AirC. Yang menarik, TV ini juga udah support VRR, ALM, dan Game Optimizer. Jadi kalau kalian punya PS5, Xbox, atau soundbar modern, TV ini udah cukup siap. Dan untungnya, LG masih kasih port yang cukup lengkap, jadi nggak ribet cabut colok perangkat. Sekarang masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kualitas gambarnya nih ya. LG NU855B ini menggunakan 4K UHD dengan teknologi nanosel, mesinnya juga udah pakai Alpha 7 AI prosesor generasi ke-9. Dan jujur, ini salah satu bagian yang paling menarik dari TV ini. Saya mulai dari tes warna dulu ya. Untuk warna merah, hasilnya bagus, warnanya pekat, dan yang saya suka, gradasinya cukup halus, hampir nggak ada gradasi patah yang ganggu. Masuk ke warna hijau, hasilnya fresh banget. Rumput, pepohonan, landscape terlihat hidup. Walaupun kadang memang terasa sedikit over atau terlalu pop out. Tapi buat sebagian orang, justru ini bikin gambar terasa lebih wah. Lanjut ke warna biru, hasilnya juga bagus nih ya. Langit terlihat bersih, laut kelihatan hidup, dan overall warna birunya enak dipandang. Karakter nanosel dari LG memang cenderung bikin warna lebih hidup dan lebih keluar. Kadang sedikit punch, tapi buat nonton sehari-hari, hasilnya tetap enak dilihat. Buat tes adegan gelap, untuk black level, hitamnya sebenarnya cukup pekat ya, tapi memang di beberapa adegan gelap, detail bayangannya masih ada yang hilang. Kadang area gelap terlihat sedikit abu juga. Jadi buat kalian yang super fokus ke kualitas sinema gelap, ini perlu jadi catatan. Tapi untuk kelas harga segini, hasilnya masih cukup bagus buat Netflix dan film harian. Untuk HDR, hasilnya juga cukup oke, highlight cahaya terasa lebih keluar, adegan siang terlihat lebih hidup, dan warna terasa lebih kaya. Buat tes motion, TV ini punya refresh rate natif 60Hz, jadi memang bukan TV gaming 120Hz. Tapi buat penggunaan harian normal, hasilnya motion cukup bagus. Dipakai nonton bola, olahraga, atau film action, pergerakan gambar masih terasa cukup halus, nggak ada blur berlebihan yang ganggu. Tes YouTube dan Netflix, kalau dipakai YouTube, jujur hasilnya masih enak dilihat. Konten Full HD memang dibantu sama AI upscaling dari Alpha 7 generasi ke-9, tapi jujur upscalingnya belum sempurna. Di beberapa video Full HD masih ada noise, halus, atau pecah sedikit yang kadang masih kelihatan, terutama di area gelap atau video dengan bitrate rendah. Walaupun begitu, buat nonton sehari-hari tetap nyaman, apalagi kalau sumber videonya bagus, hasil gambarnya juga pasti otomatis ikutan bagus. Pas dipakai Netflix juga nyaman, warnanya terasa hidup, kontras cukup oke, dan sudut pandangnya juga lumayan luas. Jadi kalau nonton agak nyamping, gambar masih cukup nyaman dilihat. Kalau dipakai gaming gimana? Menurut saya TV ini cocok buat gamer kasual sampai menengah, karena udah ada VRR, ALM, dan HGIG. Input lag juga terasa cukup responsif, main game bola, balap, RPG, atau open world masih nyaman. Tapi memang buat gamer kompetitif yang ngejar 120Hz, TV ini belum cocok, karena di refresh rate-nya masih mentok di 60Hz saja. Buat audio, TV ini menggunakan speaker 2 channel 20W RMS, dan ada fitur AI Sound Pro dan Clear Voice Pro. Hasil suaranya jujur cukup bagus, vokalnya terdengar jelas, dialog enak didengar, dan positioning suaranya lumayan terasa. Tapi memang bassnya masih agak tipis ya, jadi kalau kalian suka suaranya yang lebih sendang, lebih enak ditambah soundbar lagi.
sake of our planet's survival, a deal had to be made with Megatron. Masuk ke smart feature-nya, TV ini menggunakan WebOS 26 terbaru dan jujur responnya cukup cepat, buka YouTube lancar, Netflix cepat, pindah aplikasi juga lancar, walaupun animasinya agak kaku. Magic Remote khas LG juga masih jadi salah satu remote andalannya. Fiturnya juga lengkap, ada AI Chatbot, Google Cast, AirPlay, sampai HomeKit. Jadi baik pengguna Android maupun iPhone, dua-duanya aman ya. TV ini juga bisa jadi pusat kontrol smart home pakai fitur LG ThinQ. Setelah saya pakai dan tes langsung, ini beberapa kelebihan yang paling terasa. Warna nanosel hidup dan tajam, motion bagus buat olahraga dan action, smart TV responsif, fitur gaming cukup lengkap, sudut pandang juga cukup luas, desain modern dan clean. Kalau kekurangannya, black levelnya kurang dalam dan detail, adegan gelap kadang hilang. Bass speaker masih tipis, refresh rate-nya juga masih 60 Hz. Upscaling Full HD juga belum sempurna, warna kadang terlalu pop out. Jadi apakah LG NU855B ini worth it? Menurut saya yes, kalau kebutuhan kalian lebih fokus ke YouTube, Netflix, TV harian, olahraga, dan gaming santai. Karena yang paling menonjol dari TV ini memang warna yang hidup, motion yang bagus, dan smart feature yang responsif. Kalau kalian tipe yang suka gambar colorful dan enak dilihat, TV ini cukup menarik di kelas harganya. Tapi kalau kalian cari black level ala mini LED atau gaming 120 Hz kompetitif, mungkin kalian perlu naik kelas lagi ya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah LG NU855B ini menarik atau ada TV lain yang menurut kalian lebih worth it? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Tisan, sampai jumpa di video-video berikutnya.